ngejelasin managing change and innovation. Yang artinya kita akan belajar tentang mengelola sebuah perubahan dan inovasi. Oh, ya, tak bantu teman. Enak megang. Oke, pertama kenalin dulu, saya Tia. Saya Eka. Saya Anissa. Oh, saya Andika. Ya. Next. Hah? Oke, kita bakal overview poin apa aja yang kita bakal bahas pada malam ini ya. Oke, pertama, kita akan membandingkan pandangan terhadap sebuah proses perubahan. Kita juga akan mengklasifikasi jenis-jenis perubahan di organisasi. Kita juga akan menjelaskan gimana sih cara mengelola penolakan terhadap sebuah perubahan. Dan kita akan juga mendiskusikan isu kontemporer bagaimana mengelola perubahan. Terakhir kita akan menjelaskan teknik-teknik untuk merangsang inovasi. Oke. Sebelum itu semua, kita harus tahu dulu apa sih itu perubahan. Perubahan itu punya karakteristik perubahan bersifat konstan atau tetap, tetapi bermacam-macam arah tujuannya. Perubahan juga menghasilkan ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi. Perubahan itu juga dapat menjadi ancaman, tapi juga bisa menjadi peluang. Perubahan itu punya tujuan satu, untuk menemukan solusi yang terbaik. Next. Faktor perubahan. Jadi perubahan adalah realitas organisasi atau sebagaimana organisasi. Organisasi itu bakal menghadapi sebuah perubahan karena adanya faktor. Di sini aku bakal jelasin eksternal dan internalnya. Eksternalnya itu dari luar organisasi, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah. Peraturan baru yang dari pemerintah, seperti kebanyakan sekarang ya teman-teman, dan teknologi yang berubah, dan perubahan ekonomi. Kalau internalnya dalam suatu organisasi itu mungkin strategi baru dari organisasi, perubahan komposisi dari tenaga kerja, peralatan baru, dan sikap karyawan yang berubah. Di sini paham ya untuk faktor-faktor mengapa terjadinya sebuah perubahan dalam organisasi. Oke, next. Langsung aja ke materi pertama, yaitu pandangan terhadap sebuah perubahan. Di sini ada dua metafora, yaitu metafora perairan tenang dan metafora arung jeram. Apa sih maksudnya itu ya? Metafora perairan tenang itu mengandaikan kapal yang berlayar di perairan tenang. Jadi perubahan itu dianggap sebuah gangguan kecil atau badai kecil. Setelah perubahan itu berlalu, keadaannya itu juga akan kembali normal seperti semula. Metafora ini paling baik dipahami menggunakan proses perubahan tiga langkah Kurt-Lewin. Bisa dilihat gambar di sini. Itu kan menunjukkan dari unfreezing sampai refreezing ya. Maksudnya itu misal gini, di perusahaanku sendiri ya. Dulu itu perusahaanku itu menggunakan alat manual. Tapi karena ada perubahan menggunakan alat yang otomatis gitu kan. Jadi kan semuanya harus diberubah. Jadi maksudnya dari tabel tersebut itu begini. Semuanya itu bakal didasarin dulu, dicairin dulu, diinformasikan dulu kepada karyawannya. Setelah itu dirubah bertahap kepada karyawan-karyawan yang lain. Setelah itu perubahan itu akan menjadi perubahan yang baru atau di rephrasing. Jadi paham ya untuk gambar tersebut. Kalau metafora arung jeram, perubahan itu terus berlangsung dan pengelolaannya itu merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi maksudnya metafora arung jeram itu contohnya itu mungkin iPhone ya. Perusahaan iPhone itu kan selalu berinovasi. Dia itu nggak mungkin akan stuck atau berhenti dalam perubahan itu. Misalkan, aku udah berubah, udah ngeluarin iPhone 12. Nggak mungkin dia akan stuck di iPhone 12 saja. Dia harus berinovasi mengikuti zaman. Sampai sekarang muncul iPhone 17, ya kan?
Jadi itu perbedaannya. Metafora perairan tenang dia itu mungkin gangguannya itu dianggap badai, tapi dia itu bisa ngontrol. Tapi kalau misalkan metafora arung jeram, dia akan selalu berinovasi. Dia akan selalu mengikuti zaman tanpa adanya dianggapnya perubahan itu apa ya? Kalau di arung jeram, normal, kebiasaan. Seperti itu ya. Next. Oke, mengklasifikasi jenis-jenis perubahan akan disampaikan sama Eka. Jadi silakan Kak Eka. Baik, yang kedua ada jenis-jenis perubahan. Nah, setiap organisasi tentunya pasti akan menghadapi 3 perubahan, yaitu ada perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan orang. Perubahan struktur melibatkan perubahan komponen atau desain struktur. Perubahan teknologi melibatkan perkenalan peralatan, alat, dan metode baru, otomatisasi atau komputerisasi. Nah, yang ketiga ada perubahan orang yang melibatkan perubahan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku. Perubahan orang ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, perubahan terencana adalah perubahan yang sudah dirancang atau diimplementasikan secara sengaja. Yang kedua ada perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana ini adalah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dipaksa, dan tanpa persiapan sebelumnya. Yang kedua ada perubahan berdasarkan skala. Perubahan yang pertama ada perubahan transformasional. Perubahan ini terjadi ketika sebuah organisasi mengubah operasi, budaya, atau struktur secara signifikan. Yang kedua ada perubahan inkremental, adalah pendekatan untuk melakukan perubahan dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit dan berkelanjutan. Intinya adalah perbaikan untuk mengembangkan suatu melalui serangkaian langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. Berikutnya ada berdasarkan fokus. Berdasarkan fokus ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada berdasarkan strategis, adalah arah jangka panjang yang tujuan organisasi keseluruhan untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti memasuki pasar baru. Perubahan ini juga termasuk level tertinggi yang seringkali menyangkut identitas inti perusahaan. Kedua ada perubahan struktural, adalah bagaimana organisasi disusun dan diatur. Perubahan ini tentang hierarki, wewenang, dan alur kerja. Yang ketiga ada perubahan proses Pekerjaan ini dilakukan tujuannya untuk meningkatkan efisien kualitas, kecepatan, dan produktivitas. Keempat ada perubahan budaya. Perubahan budaya adalah yang melibatkan modifikasi pada nilai-nilai keyakinan, norma, sikap, dan perilaku yang dianut bersama oleh organisasi. Ini adalah jenis perubahan yang sulit karena menyentuh aspek-aspek manusia yang mendasar. Yang selanjutnya ada perubahan teknologi yang melibatkan modifikasi atau adopsi teknologi baru untuk meningkatkan cara kerja. Oh sudah. Yang berikutnya ada perubahan personal, mengubah aspek-aspek yang berkaitan dengan karyawan seperti keterampilan, sikap, perilaku, dan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada yang berdasarkan dari alasan. Pertama ada perubahan pengembang, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan metode yang ada untuk meningkatkan kinerja secara keseluruh. Kedua ada perubahan transisi, berfokus untuk pergeseran organisasi dan suatu kondisi yang ada ke kondisi yang baru, seperti merespon perubahan pasar dengan mereorganisasikan operasi. Yang ketiga ada perubahan perbaikan remedial, dilakukan untuk mengatasi masalah signifikan yang menyebabkan efisiensi
atau kinerja buruk bersifat kreatif untuk memperbaiki situasi yang ada. Selanjutnya Oh sudah. ada mengelola penolakan terhadap perubahan yang akan dijelaskan oleh Mas Andi. Ya, baik. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola penolakan terhadap perubahan. Nah, kita semua tahu bahwa tadi perubahan itu adalah sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dan tidak dapat diprediksi. Nah, tetapi tidak semua manusia itu bisa menerima sebuah perubahan. Nah, ada beberapa orang menganggap bahwa perubahan ini sebagai ancaman bagi kenyamanan dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sudah dibuat. Nah, ada juga orang yang menganggap bahwa perubahan ini sebagai peluang dan hal-hal yang mungkin bisa mereka pelajari untuk meningkatkan sebuah kompetensi mereka ke depannya. Nah, penolakan terhadap perubahan itu adalah reaksi alami seseorang ataupun kelompok ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang baru. Nah, alasan-alasan apa saja yang menolak sebuah terhadap perubahan? Yang pertama adalah ketidakpastian. Nah, mereka takut dengan hal-hal baru yang belum pasti hasilnya. Contohnya, dalam sebuah perusahaan itu membuat sistem baru dari pengadministrasian manual menjadi digital. Nah, selama proses peralihan sistem tersebut ada muncul suatu kekhawatiran bahwa dengan peralihan tersebut apakah data yang kita masukkan nanti apakah menjadi aman atau tidak, atau tidak mudah hilang. Nah, yang kedua, kebiasaan. Sudah nyaman dengan cara yang lama sehingga enggan beradaptasi. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang sudah terjebak di zona nyaman. Contohnya Mas Fahmi. Ini. Nah, Mas Fahmi ini memiliki sifat physical touch terhadap pasangannya. Nah, dengan kebiasaan tersebut, Mas Fahmi jika bertemu pasangannya biasanya ngapain, Mas? Pegangan tangan, berpelukan, ya toh. Nah, suatu saat itu ada perubahan yang membuat mereka berpisah. Misalnya Mas Fahmi di dalam pekerjaannya ada sebuah program pelatihan yang wajib diikuti. Nah, dalam perubahan tersebut, Mas Fahmi yang kebiasaannya bertemu dengan pasangan, akhirnya mereka berpisah. Nah, Mas Fahmi ini beradaptasi dengan menggunakan media sosial, akhirnya entah itu chat ataupun video call. Nah, itulah kebiasaan seseorang yang sulit untuk kita rubah. Nah, yang ketiga, kekhawatiran akan kerugian pribadi. Takut kehilangan jabatan, pengaruh, atau kenyamanan. Misalnya sebuah perusahaan kertas yang dulu awalnya menggunakan teknik pemotong manual, ini kedepannya akan diganti dengan teknologi mesin canggih. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dalam perubahan tersebut, karyawan-karyawan yang terlibat dalam perubahan tersebut akan merasa bahwa posisi mereka kedepannya apakah akan tergantikan. Nah, itulah ketakutan yang dialami karyawan bahwa perubahan itu akan merugikan kepribadian. Nah, yang keempat, tidak percaya bahwa perubahan membawa manfaat, merasa cara lama sudah cukup baik untuk organisasi. Nah, misalnya mereka yang sudah selalu menggunakan cara-cara yang dia lakukan setiap hari itu sudah merasa cukup. Nah, mereka menganggap bahwa jika tidak rusak kenapa harus diganti. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa teknik agar perubahan bisa diterima. Pimpinan organisasi bisa melakukan beberapa teknik. Nah, kita bahas yang sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Yang pertama ada teknik edukasi dan komunikasi. Yang kedua partisipasi. Yang ketiga fasilitas dan dukungan. Nah, ketiga teknik ini saya coba implementasikan kepada sebuah kasus pabrik kertas tadi. Nah,
dalam sebuah perubahan sistem, manajemen harus bisa mempartisipasikan atau memperlibatkan karyawan untuk menghadiri sebuah rapat perubahan. Nah, di dalam rapat perubahan tersebut, komunikasikan dan edukasi mereka bahwa fasilitas yang mereka akan adakan nanti seperti mesin canggih tadi itu akan mempermudah pekerjaan mereka. Nah, kemudian dukung mereka bahwa setiap perubahan itu akan membuat proses lebih efektif. Nah, yang kanan itu ada poin manipulasi dan kooptasi. Nah, manipulasi ini adalah pengelolaan informasi yang mungkin tidak secara fakta. Nah, intinya seperti itu. Dan kooptasi ini adalah pelibatan suatu tokoh kunci atau orang-orang yang kuat dalam sebuah kelompok. Nah, saya buatkan sebuah kasus manajemen memanipulasi manajemen memanipulasi informasi bahwa kedepannya akan ada sebuah proyek untuk bertujuan mempermudah pekerjaan dan mempercepat. Nah, tetapi manajemen tidak menjelaskan secara terbuka sebenarnya bahwa perubahan itu nanti akan berdampak mengurangi kebutuhan tenaga kerja di bagian perusahaan tersebut. Istilahnya seperti itu. sorry guys. Nah, kooptasi ini bagaimana manajemen merekrut tokoh-tokoh kunci ataupun orang-orang yang kuat dalam sebuah kelompok untuk menarik semua anggota bahwa perubahan itu bisa diikuti. Nah, yang kedua ada teknik negosiasi. Bisakah teknik negosiasi ini kita masukkan dalam sebuah proses kasus tadi? Bisa. Nah, dalam sebuah kooptasi atau perekrutan keanggotaan tadi itu kita berikan bahwa ketika kamu mengikuti perubahan ini, kamu akan saya kasih tip atau insentif. Nah, seperti itu. Nah, terus ada teknik pemasakan. Bisakah teknik pemasakan kita masukkan dalam perekrutan tersebut? Bisa. Jika seorang seorang tadi menolak perubahan atau tidak mau dengan negosiasi, kita paksa bahwa kamu nanti misalnya jika tidak mengikuti perubahan akan turun jabatan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, selain 6 teknik yang ada di samping, apalagi yang bisa membuat orang mengikuti perubahan? Nah, ini ada satu contoh yang membuat saya tertarik. Dalam sebuah perusahaan itu ada masalah bahwa karyawan-karyawan tersebut itu suka telat. Nah, ini biasanya orang-orang yang malas. Nah, aku dhewe ya males rek, asline ya ngono. Nah, bagaimana manajemen perusahaan ini membuat karyawan-karyawan tersebut bisa disiplin waktu. Nah, ada program bahwa ketika karyawan itu bisa tepat waktu dalam 3 bulan, itu akan mendapatkan voucher dan tambahan cuti 1. Nah, berarti kalau kita kita tambahkan bahwa dalam 3 bulan itu dalam setahun kita bisa mendapatkan 4 kali cuti dan 4 voucher kopi misalnya seperti itu. Nah, pelajaran yang mungkin kita bisa ambil itu bahwa orang-orang bisa berubah jika kita membuat perubahan itu menarik. Selanjutnya ada isu kontemporer bagian bagaimana mengelola perubahan. Ini akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Nisa apa Mbak? Oh kamu? Oh ya Mbak Tia. Sorry guys. Aku kan orang yang Oke.
kembali lagi sama aku ya. Kita ke materi yang keempat, yaitu isu kontemporer bagaimana mengelola perubahan. Jadi isu kontemporer itu artinya adalah tantangan-tantangan modern yang dihadapi organisasi dalam mengelola perubahan dan inovasi di tempat kerja masa kini. Oke, kita soroti dalam 3 poin besar ini ya, yaitu mengubah budaya organisasi, stres karyawan, organisasi yang mampu berubah. Oke, pertama yaitu kita bakal bahas mengubah budaya organisasi. Next. Yaitu tantangan mengubah budaya organisasi. Nilai-nilai yang sudah lama dibentuk dari suatu organisasi relatif stabil, menjadikannya sulit dirubah. Bahkan dalam kondisi yang paling menguntungkan, perubahan budaya harus dilihat dalam konteks tahunan, bukan mingguan atau bulanan. Jadi maksudnya, kalian tahu kan, kalau misalkan perusahaan yang memiliki budaya yang sangat kuat, atau udah lama nih berdirinya sebuah perusahaan itu, pasti kan budayanya itu nggak bisa diotak-atik, ya kan? Nah, kalau semisal pun ada sebuah perubahan di dalam kondisi yang paling menguntungkan, maksudnya kondisi yang paling menguntungkan itu misalnya krisis dramatis atau perusahaan yang udah chaos sama suatu perubahan, kayak aku nggak nyaman sama perubahan ini, gitu loh. Nah, walaupun dalam kondisi seperti itu tuh tetap nggak bisa diganti teman-teman. Karena apa? Kita harus lihat dalam konteks tahunan, bukan mingguan atau bulanan. Bisa dilihat dalam tabel tersebut ya. Aturlah iklimnya melalui perilaku manajemen, khususnya manajer puncak harus menjadi panutan positif. Pasti. Terus buatlah cerita, simbol, dan ritual baru untuk menggantikan yang sedang digunakan. Jadi manajer itu kalau misalkan mau merubah sesuatu, dia harus mencerita, harus membuat simbol dan melakukan ritual. Maksudnya bukan ritual yang aneh-aneh ya, tapi kayak mencontohkan perubahan tersebut. Nah, terus pilih, promosikan, dan dukunglah karyawan yang mengadopsi nilai-nilai baru. Bagi karyawan yang sudah, oke, aku setuju sama perubahannya, manajer itu harus mendorong dia, harus mendukung dia. Kalau misalkan perubahan ini tuh benar, ayo kita jalani bareng-bareng, kayak gitu contohnya. Terus desain ulanglah proses sosialisasi agar sesuai dengan nilai-nilai baru. Paham ya sama konteks ini? Terus untuk mendorong penerimaan nilai-nilai baru, ubahlah sistem imbalan. Dan juga gantilah norma-norma yang tidak tertulis dengan ekspektasi-ekspektasi yang jelas spesifikasinya. Guncanglah subkultur-subkultur yang sedang berjalan melalui transfer pekerjaan, rotasi, atau pemecatan. Jadi dalam konteks tersebut itu perubahan itu kalau misalkan dia nggak mau dengan didatangkan sebuah perubahan atau inovasi, manajer bisa mentransfer pekerjaannya atau di rolling pekerjaannya. Terus juga manajer juga bisa memecat karyawan tersebut kalau misalkan dia menolak sebuah perubahan. Terus usahakanlah untuk mendapatkan konsensus melalui partisipasi karyawan dan mewujudkan suatu iklim dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi itu masuk ke yang pertama. Jadi manajer itu harus jadi panutannya sebelum karyawan mengikuti. Next. Nah, ini kita semua ini kayaknya ya. Tantangan stres karyawan. Stres adalah reaksi yang negatif atau merugikan yang dimiliki setiap orang terhadap tekanan yang berlebihan yang ditempatkan kepada mereka dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Untuk membantu karyawan mengatasi stres, nah sebelum itu aku jelasin dulu. Kalian kalau misalkan dapet, misal, tolong dong wakilin organisasi kita dalam acara ini, kalian stres nggak? Enggak. Lumayan kan? Kalau aku pribadi aku stres ya karena aku harus mewakilkan perusahaan tersebut. Kita masang image dong ya. Kita bingung mau ngapain di sana. Itu membuat aku agak stres sih kalau aku ya. Nah, manajer itu bisa tahu ngatasi stres itu. Manajer itu bisa
mengatasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dengan cara memastikan kemampuan karyawannya sesuai dengan persyaratan kerjanya, meningkatkan komunikasi organisasi, menggunakan program perencana kinerja, atau mendesain ulang pekerjaan. Nah, manajer itu harus tahu kita ini tuh, misal aku pinternya bagian promosi, tapi aku di tempatnya di bagian sekretaris. Jadi kan aku nggak bisa aku agak gak bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi, kayak bos lah. Bos kan itu kaku dibandingkan dengan customer ya. Sorry. Nah, jadi manajer itu wajib tahu dengan kapasitas kita. Manajer harus tahu kita itu kelebihannya di mana. Terus untuk mengatasi faktor-faktor stres pribadi itu lebih rumit lah. Tetapi manajer bisa menawarkan konseling karyawan, program manajemen waktu, dan program kebugaran. Nah, ada 5 kategori stres organisasi. Gak tahu ya kalian yang termasuk yang mana. Pertama itu tuntutan tugas atau tekanan dalam pekerjaan. Kalian pernah nggak sih dalam kerja kalian itu kayak dituntut tugas, kerjain ini dong, kerjain itu, kan stres kan? Enggak. Terus tuntutan peran, yaitu konflik peran, berlebihan peran, dan ambiguitas peran. Konflik peran itu dia itu kayak disuruh fleksibel, kayak kerjain tugas punya pemasaran, punya keuangan, harus fleksibel. Ya otomatis kan stres ya. Terus juga berlebihan peran, yaitu tadi. Terus ambiguitas peran, kayak perannya tuh ambigu. Jadi aku tuh harus ngikutin peran yang mana, posisiku yang mana. Itu kan juga bisa membuat stres ya. Terus tuntutan interpersonal atau tekanan oleh karyawan lain. Nah, ini kayaknya sering terjadi nih. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalkan di kerjaan kalian itu kayak teman-teman kalian itu kerjamu kok gitu sih, seharusnya gini loh. Otomatis kan kalian stres ya sama karyawan-karyawan yang lain. Kenapa dia harus nuntut pekerjaan yang aku nggak bisa? Nah, itu bisa buat kita stres. Terus struktur organisasi atau aturan yang berlebihan dalam organisasi itu juga bisa membuat kita stres. Terus kepemimpinan organisasi atau gaya supervisi. Kalau misalkan manajer kita orangnya selalu membuat kita cemas, kita buat takut, otomatis kita kan kayak mau kerja aja takut ya. Mau nanya, mau ngajuin sebuah ide juga takut dong. Karena kita nggak nyaman sama manajer tersebut. Next, yaitu tantangan memastikan organisasi mampu berubah. Nah, ini tuh termasuk tantangan yang luar biasa bagi seorang manajer. Nah, perubahan itu tidak cukup dilakukan dari atas satu orang atau manajer aja itu nggak bisa ya. Tetapi harus melibatkan semua pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Manajer perlu memahami perannya sebagai pemimpin dan pendukung dan penggerak, serta memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk berpartisipasi. Dengan keterlibatan bersama, perubahan akan lebih mudah dan diterima dan diimplementasikan. Benar nggak teman-teman kalau kayak gitu? Nah, ini yang di tabel itu adalah cara-cara manajer gimana biar bisa organisasi itu bisa berubah. Pertama, menghubungkan masa kini dan masa depan. Kedua, membuat pembelajaran sebagai cara hidup. Ketiga, secara aktif mendukung dan mendorong perbaikan dan perubahan sehari-hari. Keempat, memastikan keragaman tim. Kelima, mendorong pribadi yang non-konvensional. Keenam, menampung terobosan. Ketujuh, mengintegrasikan teknologi. Kedelapan, membangun dan memperdalam kepercayaan. Kesembilan, memasangkan ketahanan dan perubahan terus-menerus. Dan terakhir, mendukung pola pikir kewirausahaan. Jadi itu termasuk poin-poin yang bisa kita lakuin sebagai manajer biar kita bisa berhasil mewujudkan perubahan tersebut. Oke, ini materi kita yang terakhir yaitu teknik merangsang inovasi yang akan dijelaskan Kak Nisa.
Untuk selanjutnya teknik merangsang inovasi untuk kreativitas adalah kemampuan untuk mengombinasi ide-ide dengan cara yang unik atau untuk membuat hubungan yang tidak biasa di antara ide-ide. Inovasi mengubah hasil dari proses kreatif itu menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Nah, untuk teknik merangsang inovasi sendiri ada 3. Yang pertama variabel struktur, yang kedua variabel budaya, yang ketiga variabel sumber daya manusia atau SDM. Nah, untuk faktor variabel struktur sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada struktur organik. Nah, untuk struktur organik ini tidak bersifat kaku, jadi lebih fleksibel, terbuka terhadap ide baru. Untuk contohnya sendiri, seperti karyawan bisa memberi ide ke manajer ataupun CEO tanpa prosedur yang rumit. Untuk yang kedua, ada sumber daya yang melimpah. Jadi perusahaan menyediakan dana, waktu, fasilitas bagi percobaan ide. Untuk yang ketiga, komunikasi lintas unit. Jadi mendorong pertukaran ide antar bagian atau departemen. Untuk yang keempat, tekanan waktu yang minimal. Jadi memberikan waktu bagi karyawan untuk berpikir dan berkreasi. Untuk yang kedua, variabel budaya. Yang pertama ada menerima ambiguitas. Jadi tidak semua ide harus jelas sejak awal. Untuk contohnya seperti mungkin perusahaan teknologi memberikan arahan umum kepada tim, mau menciptakan produk yang membuat komunikasi antar pengguna lebih cepat. Nah, instruksi tadi kan tidak menjelaskan bentuk produk, platform ataupun teknologi tertentu. Jadi nanti bisa membuka ruang bagi tim untuk bereksperimen dan berinovasi, misalnya mengembangkan fitur suara, AI chat, bahkan wearable device. Untuk yang selanjutnya menoleransi risiko dan kegagalan. Jadi untuk kegagalan bisa dianggap bagian dari proses belajar. Untuk yang ketiga, menoleransi cara yang tidak praktis. Jadi budaya seperti ini menghargai kreativitas, eksperimen, dan pemikiran di luar kebiasaan. Meski idenya terlihat aneh, nanti bisa menjadi terobosan besar untuk perusahaan. Untuk yang keempat, fokus pada hasil bukan prosedur. Yang ketiga ada variabel sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Jadi seperti training dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang selanjutnya menjamin keamanan pekerjaan. Jadi karyawan berinovasi tidak takut kehilangan pekerjaan atau jabatannya. Yang ketiga mendorong individu menjadi champion ide. Jadi orang yang menoleransi cara yang tidak praktis berarti mendorong kreativitas dan keberanian mencoba hal baru. Karena dari ide aneh bisa muncul inovasi besar dan bernilai bagi perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Ya, silakan. Oke, contoh nyata. Aku langsung ambil dari pekerjaanku sendiri aja ya. Perusahaanku itu dulu, ya itu tadi, dia itu menggunakan mesin yang manual. Otomatis para pekerja itu, kalau yang milenial ya mungkin, itu kayak nyaman gitu loh, kayak nggak repot tinggal jalanin mesin yang kayak gini, langsung jalanin kayak gini, gitu kan. Simple buat mereka. Sedangkan ada sebuah perubahan dalam perusahaanku itu, yaitu menggunakan mesin yang mesin laser. Dia itu jadi kan menggunakan komputer ya untuk bisa menjalankannya. Orang yang gen milenial mungkin itu agak kaku dengan sebuah teknologi, benar nggak? Jadi mungkin mereka itu nggak bisa menjalankan perubahan tersebut.
Nah, gimana biar bisa berhasil? Ya caranya pertama tadi yang kita menggunakan unfreezing tadi kan. Jadi harus di unfreezing dulu, harus ditarik mungkin salah satunya diambil, diajarin dulu gimana cara mengoperasikan mesin tersebut. Setelah itu bertahap, perubahannya bertahap. Setelah satunya berhasil dan memang masuk dan bisa, disebarluaskan kepada karyawan yang lain, di changing. Habis itu kalau misalkan perubahan itu sudah masuk dan bisa mempercepat efisienkan perusahaan kita, nah itu di changing di unfreezing freezing lagi, dibekukan lagi. Perubahan itu dijadikan suatu yang normal, bukan sebuah perubahan lagi. Itu yang dinamakan sebuah perubahan yang berhasil. Ada yang nggak paham? Berarti ini ya Kak, kalau dalam kemasanannya inovasi sama perubahan itu sendiri belum merata. Kalau menurutku udah merata sih, walaupun ada beberapa orang yang menolak perubahan tersebut, tapi kalau misalkan di perusahaanku itu dia itu memberikan edukasi. Orang-orang yang nggak mau dengan perubahan tersebut dia akan rolling tempatnya. Yang dulunya dia itu bagian ini dipindah ke bagian yang lain. Jadi perubahan itu tetap ada. Gitu. Ada lagi? Ayo guys. Kan tadi kan ada sesi sesi yang stres buat karyawan itu. Kebetulan kan kalau misalnya kita sebagai seorang manajer ya, kan kita kan harus mempertimbangkan yang namanya tingkat stres karyawan juga. Tapi di dalam perubahan ini kan kita harus ada yang namanya nggak tepat ya hitungannya ya. Kok sebisa mungkin perubahan itu dari dari beberapa teknik tadi ya, salah satunya itu kita itu mengancam ya, terutama mengancam si karyawan tersebut, ya pemaksaan, mengancam si karyawan tersebut. Jadi sebenarnya apakah kita ini harus memikirkan tingkat stres mereka, apalagi kalau misalnya diancam itu kan nggak enak ya, apalagi kita dari kondisi A di rolling lagi ke kondisi B, atau mungkin dari yang kita jabatannya di sini nanti diturunin sedikit mungkin di sebelah sini, tapi kan menurut kita sebagai karyawan kan perubahannya agak besar, apalagi tingkat disinisin atasan itu pasti akan ada. Apakah itu yang fokus lebih tepatnya fokus kita yang sebelah mana gitu loh, mau yang stres, mau yang kita mungkin stres karyawan, ataukah kita itu melakukan pemaksaan. Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku jadi manajer, penting mana sih stres karyawan atau perubahan tersebut? Kalau aku bakal milih perubahan. Kenapa? Kan banyak ya cara untuk mereka tuh biar bisa ikut dalam perubahan tersebut. Kalau misalkan yang dipaksa, ya mungkin akan stres, kayak aku nggak bisa dalam perubahan tersebut. Tapi aku sebagai manajer, aku nuntut, itu kan. Ya dia harus menerima sebuah edukasi. Kalau misalkan posisinya penting ya, dia harus menerima edukasi. Tapi kalau misalkan dia itu posisinya masih di bawah, mungkin bisa di rolling. Jadi kan menurut aku nggak akan stres-stres banget ya, karena kan kalau misalkan posisinya tinggi, otomatis mindsetnya lebih tinggi juga, karena perubahan itu penting bagi perusahaan. Begitu. Ya. Oh iya, mau tanya. Nanti. Tanya dari. Ada lagi? Ayo. Apakah sudah cukup? Aduh, telat, pertemuan kelima.
aja. Sudah cukup? Kalau sudah saya akhiri. Oh, kayaknya saya tahu deh antara kanan generous sama kanan gorengan. Ini nggak usah mau gorengan. Nanti gorengan bisa. Tambah. Oke. Nah, tanya tentang apa ini? Ketika membahas masalah mengelola perubahan dan inovasi, tentunya semua organisasi kan semua itu perusahaan kan nggak semua perusahaan besar. Sedangkan di Indonesia sendiri terutama hal yang paling menunjang ekonomi Indonesia adalah UMKM. Yang mana UMKM tersebut menyerap 90 juta tenaga. Nah, dari UMKM tersebut kan banyak sekali. Mungkin untuk zaman sekarang perusahaan didominasi oleh Gen Z. Akan tetapi ada beberapa sektor yang mana masih didominasi dengan di atasnya milenial. Salah satunya pertanian, peternakan, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan sektor-sektor tersebut itu kan sangat-sangat penting banget untuk keberlanjutan suatu kehidupan di negara itu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya yaitu apakah perlu diadakan edukasi tersebut dulu daripada mengelola lingkungan, mengelola inovasi atau perubahan tadi. Sedangkan kan banyak sudah terlanjur stigma dari anak-anak muda sekarang, ngapain kerja petani, toh hasilnya sedikit, capek, mengeluarkan tenaga. Nah, sedangkan ada salah satu negara juga kan di ASEAN sendiri kan, Thailand, para pemerintah itu support banget ke sektor pertanian sampai mereka bisa menjadi ekspor terbesar di bidang pertanian. Nah, apakah memang perlu, terus bagaimana cara mengedukasi bagi para yang di atas gen milenial ini? Karena tentunya mereka kan tidak selamanya dari perusahaan tersebut, pasti suatu saat butuh yang namanya mengganti. Nah, sedangkan gen Z-nya sendiri aja nggak mau untuk terjun ke perusahaan itu. Kak, menarik ya. Jadi kalau menurutku ini permasalahannya di Gen Z. Kenapa sih Gen Z nggak mau jadi petani? Panas. Takut hitam. Gengsi. Oh iya, Pak. Padahal pertanian itu kalau juga profesi yang menghasilkan uang yang banyak loh sebenarnya, ya kan? Tapi kenapa kalian nggak mau? Jadi awal mulanya itu harus dirubah dulu. Yang diedukasi itu bukan gen sebelum milenial, tapi Gen Z-nya dulu. Gen Z itu harus diedukasi. Kenapa sih penting pertanian? Kalau misalkan nggak ada pertanian, apakah kalian bisa hidup? Nggak bisa. Makanya kalian harus paham dulu di bidang pertanian itu seperti apa. Bisa tahu dalam bidang pertanian itu dibuat yang inovasi. Contohnya banyak mesin sekarang ya. Menanam otomatis, terus memanen otomatis. Itu kan mengurangi yang kalian nggak mau, yaitu hitam, kepanasan, apalagi yang lain-lain itu. Nah, yang harus diedukasi itu adalah Gen Z-nya dulu. Kalau misalkan Gen Z bisa berubah, otomatis itu kan banyak ya petani-petani yang baru, otomatis yang dulu-dulu itu bakal semangat. Ada apa sih? Ada apa kok pada turun semua? Ada yang baru, mesinnya baru, cara nanamnya baru, benihnya baru, kualitasnya lebih tinggi. Otomatis si sebelum gen milenial tersebut dia akan menerima sebuah perubahan tersebut. Karena apa? Karena sudah ada yang contohnya, sudah ada bukti nyatanya. Jadi kan walaupun nggak perlu diedukasi, tapi dia akan tertarik dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Apakah paham? Next, ada lagi? Ya, silakan. Oh ya. Mungkin mau nambahin kenapa itu kurang suka di sektor pertanian. Mungkin yang dibutuhkan itu bukan bensinnya, tapi
lain itu keuntungan itu sangat kecil di Indonesia kali ini. Ya. Itulah kenapa kebanyakan diriku itu lebih milih pekerjaan lain, karena pertanian itu cukup besar risikonya, tapi untuk menghasilkan keuntungan yang besar itu cukup sulit. Jadi kalau ditanya kenapa diri banyak yang nggak suka ke sektor pertanian, itu adalah salah satu alasannya di Indonesia. Milenial itu sudah terpikir untuk masuk ke sektor hortikultura pertanian. Kenapa? Karena menurut saya juga ada faktor ini loh. Lahan pertanian semakin sempit, terus penguasaan sektor pertanian itu lebih pada generasi di atas kita. Jadi ya repot ya kalau bicara tentang pertanian. Tapi bukan berarti juga kita menutup mata bahwa tidak ada yang mau ke sana gitu. Karena ada beberapa gini sih, saya melihat begini. Ketika seseorang itu dibesarkan di lingkungan pertanian, maksudnya orang tuanya memang petani dan punya lahan, terus kasarannya dia mewarisi lahan dari orang tuanya, itu biasanya kemungkinan besar mereka akan gampang untuk meneruskan dan kayak terjun di sektor itu gitu. Tapi kalau harus mulai dari nol biasanya yang akan lebih sulit, karena yang modalnya kita tahu lah, untuk lahan pertanian aja modalnya besar. Sekarang untuk sewa lahannya aja, kita nggak bicara beli ya, sewa lahan aja kalau lahannya sempit juga pasti nggak akan menghasilkan. Belum lagi saya setuju sama udah resikonya tinggi banget. Kalau misalnya kita bicara pertanian yang petani buah, ketemu musim yang enggak pas gitu udah kelihatan di depan mata pasti kayak gitu loh. Itu akhirnya membuat saya nggak bilang dari peminat, tapi mungkin prosentasenya jadi minim kali ya. Kita bukan berarti nggak ada sih, intinya sekarang kayak misalnya orang jual yang kerasa kemarin COVID sebetulnya, yang tadinya orang jual sayur dan buah itu ya let's say di pasar ya, sekarang ya kita tinggal ada orang-orang yang dia punya lahan dan mencoba untuk memanfaatkan digitalisasi untuk bisa menyalurkan hasil panen dia itu. Jadi sebenarnya ya ada aja, tapi minim karena memang modalnya luar biasa, resikonya yang luar biasa. Kalau menurut saya agak deep ya Bu ya. Pengelolaan pertanian, kalau misalkan diolah dalam organisasi, menurut saya itu memang agak effort ya. Tapi kan seharusnya pertanian itu kan dikelola sama negara kita. Biar petani itu sejahtera. Pemerintah harus menyediakan fasilitas tersebut kan seharusnya. Harus menyediakan lahannya, harganya harus diturunkan. Mungkin kalau misalkan mau beli tanah buat pertanian, terus dimudahkan sejahteranya alat-alatnya, bibitnya harus yang bagus. Itu kan semuanya itu harus dikelola sama negara. Sedangkan kalau misalkan negara kita aja seperti ini, ya jelas kita Gen Z dan milenial itu kurang minat terhadap sebuah pertanian. Salah juga, saya juga kurang tertarik dalam pertaniannya. Tapi iya. Yang field owner ya, bukan yang pekerja ya, yang itu kayak banget kelihatannya aja mereka di pinggiran, tapi sebetulnya kayaknya luar biasa. Benar. Kebetulan saya itu kan di kabupaten. Saya tuh rumahnya di atas gunung. Maksudnya di daerah gunung. Di daerah gunung otomatis kan banyak petani ya. Tapi kalau sawah itu jarang banget di gunung. Kayak buah-buahan, terus kayak sayur-sayuran itu tuh lebih mudah kalau di pegunungan. Saya bisa lihat walaupun yang di sana itu menjalankan adalah gen sebelum milenial, mereka itu hidupnya lebih sehat loh teman-teman, dan mereka tuh kaya raya. Rumahnya tuh gede-gede. Walaupun kelihatannya kalau udah nyampe di kota rusuh gitu, tapi sebenarnya uangnya tuh banyak. Nah, jadi tapi aku
kasih motivasi buat kalian yang belum suka pertanian. Petani sekarang itu banyak caranya, nggak cuma harus di tanah hidroponik, tahu nggak? Kan cara tanamnya itu tidak kotor, bersih, gitu kan, dan lebih rapih. Nah kalian kalau misalkan yang nggak suka menanam, coba deh menanam di hidroponik. Mungkin kalian dari situ akan suka menanam-nanam, nanti mungkin merembet ke punya perusahaan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oh ya. Ada lagi? Saya mau menambahkan tentang pertanian tadi ya, yang milenial sama Gen Z belum tertarik ke pertanian. Sebenarnya karena saya memang hidup di dunia perdagangan dan pertanian, untuk saat ini kalau kalian berpikir bahwa dalam sebuah pertanian nggak ada dan belum ada Gen Z atau sedikit Gen Z yang minat, itu sebenarnya salah. Banyak banget sekarang Gen Z. Rata-rata pekerja sekarang atau petani sekarang itu Gen Z, karena teman saya juga seorang petani, dia punya perkebunan, dia mengolah mengolah lahan tersebut tapi dengan cara itu zaman dulu. Dia kalian tahu itu apa? Menyirami itu, dia pakai ya. Sekarang juga ada. Dan rata-rata teman saya yang masuk dunia pertanian itu semuanya kuliah di bidang pertanian. Nggak sedikit ya. Banyak pedagang, kalian kalau ke pasar Gadang, kalau kalian tahu yang jualan lombok, jualan itu, tanya Mas sampean kuliah jurusan apa? Semua yang anak yang meneruskan usaha keluarga itu pasti kuliah. Nggak ada yang nggak kuliah. Sekarang karena rotasi perubahan dari yang dulu orang tuanya, kan saya juga penerus ya. Rata-rata seumuran saya dan semuanya memang mereka menekuni dalam hidup. Jadi kalau nilainya atau Gen Z belum minat atau kurang minat dalam dunia pertanian, mungkin itu agak kurang sedikit Pak, karena Mas kan sudah banyak. Dan teman saya juga ada yang ekspor ya Bu ya, impor ya. Jangan banyak ekspor. Padahal mereka dunianya itu itu aja. Berangkat pagi bertani, pulang nanti kuliah, malamnya mereka bekerja. Tapi yang bekerja adalah karyawan mereka. Mereka tinggal jalan aja. Kemudian ekspor mereka berjalan, banyak barang mereka yang dikirim keluar. Bahkan kalau gagal panen pun sebenarnya panennya itu diolah kembali, bukan kayak dibuang dibiarin enggak. Jadi saya sedikit belajar dari teman saya, karena saya pernah ikut terjun dalam dunia pertanian. Karena mas saya juga punya toko sayur ya Bu, selain di dunia perdagangan ikan. Jadi saya sedikit tahu tentang hal tersebut, atau tentang Gen Z dan milenial yang tertekun dalam dunia pertanian. Ya. Kalau sudah startnya di situ, mereka akan lurus ya. Kalau ngomong sebagai pewaris ya, memang jelas ya agak lebih mudah untuk meneruskan tersebut, karena kita sudah terbiasa dari kecil melihat orang tua kita yang bekerjanya seperti itu. Lama kelamaan kita akan paham gimana mengelola pertanian tersebut. Tapi aku juga agak bingung sedikit sih Kak Malaya. Kenapa sih kita kok nggak tahu bahwa Gen Z itu juga banyak sebagai petani? Kenapa kita tahunya itu Gen Z nggak tertarik sama petani? Sebenarnya kita kurang membuka mata. Kalau kalian bisa lihat di TikTok dimanapun juga banyak sekali petani yang naruh hasil kerja keras mereka di TikTok. Banyak teman saya selalu ada barang yang dikirim keluar, selalu mereka posting di TikTok. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang bisa menarik pelanggan mereka untuk tertarik membeli barang mereka, terutama saya juga. Jadi kalau kalian pengen membuka atau mengeksplor tentang pertanian atau perdagangan, kalian bisa cari-cari scroll di TikTok. Banyak kok kayak di Batu banyak banget. Terus sekarang tuh banyak usul petani rumput ya, rumput sintetis banyak banget sekarang teman-teman saya
pada bertekun di dunia situ, kemudian dunia beras, buah dan lain sebagainya. Mungkin kalau dieksplor lagi aja. Ya. Karena kan mungkin sekarang Gen Z tahunya dunia tentang perkorporatan gitu ya. Lebih gini sih, ketika kita harus mendefinisikan ya, kata-kata banyak itu sebenarnya apa? Karena kalau di prosentase sebenarnya prosentasenya itu minim. Karena kan korek lahan pertanian juga terbatas dan sudah dikuasai oleh bukan sudah dikuasai sama orang-orang generasi di atas saya bahkan, di mana generasi itu mungkin minim banget yang akan mecah-mecah lahannya dan jual. Mereka lebih prefer untuk buat anak saya, diteruskan anak saya. Akhirnya yang masuk di dunia pertanian ya let's say hanya terakhir itu aja. Itu jadi banyak, ya banyak, tidak sesedikit yang kita pikirkan. Tapi ketika kita membandingkan dengan sektor yang lain, maka di sektor pertanian atau hortikultur itu akan lebih prosentasenya lebih kecil. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya. Yang di PPT kan tentang dampak perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Untuk apa dampak perubahan di lingkungan eksternal organisasi? Banyak ya. Gini, aku ambil lagi perusahaanku. Kalau misalkan perusahaanku yang awalnya manual menjadi otomatis, gitu kan? Otomatis kan perusahaan kita lebih cepat. Dan untuk internalnya, eksternalnya, mereka akan merasakan kayak aku pesen di sini cepet. Terus juga mungkin bagi-bagi sekitar pabrikku, dia itu kalau dulu itu sisanya itu bakal diolah lagi, tapi sekarang dijual. Otomatis yang punya usaha sampah perbesian itu kan dia bisa menjual lagi, ya kan? Otomatis mereka dapat keuntungan karena mengambil dari pabrik aku, begitu. Karena dari perubahan tersebut dari manual ke otomatis, gitu. Oke, ada lagi? Kalau kita menolak kayak kerjaan ini terus kita menolak kayak nggak mau hawanya gitu. Boleh lah. Iya boleh. Sebenarnya kayak itu pengeluaran bulan gitu kan. Terus ada trouble kayak listriknya konslet gitu. Terus kita disuruh kayak apakah boleh nolak kayak boleh. Kalau itu kan dijelasin ke stres karyawan tadi ya. Manajer itu harus bisa melindungi karyawan dari stres. Gak boleh tahu karyawan yang bukan bidangnya disuruh ngerjain. Walaupun sesama bidang disuruh ngerjain sesuatu yang sama, kalian tetap akan stres. Nah, manajer kalau kalian nggak mau tapi dipaksa terus, bilang aja ke manajernya. Manajer itu wajib melindungi hak karyawan. Contoh di tempat kerja saya mungkin terkait efisiensi anggaran kan berdampak di industri perhotelan. Beberapa karyawan itu kena unpaid atau penurunan hari kerja. Nah, jadi yang seharusnya 26 hari jadi 15 hari. Iya, itu kan berdampak stres pada karyawan. Sedangkan manajer kan mempertimbangkan anggaran terkait efisiensi itu, tapi berdampak stres karyawan jauh lebih tinggi. Oke. Itu ke teknik biar gimana sih mereka nggak nolak berarti. Emang
manajer kakak itu ngasih apa ke mereka, ke karyawan, dengan dipotongnya hari kerja mereka itu manajer kakak ngasih apa? Maksudnya kayak dinegosiasi kah? Maksudnya nanti kalau misalkan kerjanya dipotong, aku tambahin lagi kerjanya di bulan depan atau tahun depan, kayak gitu, atau gimana? Nggak ada. Nah, kalau menurut aku sebagai manajer atau sebagai karyawannya ini? Manajer. Agak sulit ya. Karena kan kita bingung antara kita harus melindungi karyawan kita atau menuruti atasan. Ambil jalan tengah aja sebenarnya menurutku. Kayak dilihat dari urgent hotelnya. Jadi awalnya kan berapa hari? 25 hari. Dipotong 1 minggu, berarti kan 5 hari. Itu kayak di rolling gitu loh. Kayak misal hari ini apalagi rame-ramenya hotel, tolong dong beberapa orang masuk, tapi dikasih sebuah kompensasi kayak gitu. Ya apa ya jelasinnya ya kak ya, intinya misalkan ono sing nolak itu ya kita sebagai manajer itu juga sulit untuk mengubah tersebut. Kalau misalkan dari atasan maunya seperti itu, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita bisa edukasi mereka, menjelaskan kondisi perusahaan kakak itu seperti apa. Mungkin dengan cara edukasi, karyawan kakak itu bakal paham. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Cukup. Oke. Sekian saya akhiri presentasi hari ini. Saya kembalikan ke Bu Lisya. Terima kasih. Aku tak? Nanti aja Bu. Ntar. Saya stop share dulu ya untuk slide yang ini, saya ganti dengan slide saya. Oke, untuk teman-teman yang kelas online, slide yang baru sudah tampakkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan penjelasan terkait dengan bagaimana sebetulnya organisasi itu mengelola inovasi dan perubahan. Saya ke sini dulu. Oke, menurut Anda, ini pertanyaan dasar dari materi terkait dengan mengelola perubahan dan inovasi. Menurut Anda, kenapa sih orang tuh harus berubah? Kenapa organisasi harus berubah? Kenapa menurut Anda? Kenapa? Nanti nggak maju. Kenapa? Organisasi kan stuck jalan di tempat kalau dia tidak melakukan perubahan. Apalagi mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini adalah mengapa kok organisasi itu perlu berubah? Karena memang secara internal atau secara eksternal, terutama eksternal organisasi ini berubah. Otomatis ketika organisasi ini tidak berusaha untuk beradaptasi, maka dia tidak akan bisa mengimbangi perubahan dan akhirnya akan tertinggal. Ketika organisasi itu secara
derap langkah dibandingkan organisasi yang lain ini tertinggal, otomatis dia tidak akan bisa mempertahankan stabilitas dari organisasi tersebut. Ini seperti itu. Jadi membahas terkait dengan mengelola perubahan dan inovasi itu pada dasarnya adalah kita melihat seberapa adaptif sih sebetulnya organisasi kita gitu, seberapa mampu kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Kita paham, kita sadar bahwa kemampuan untuk beradaptasi adalah satu kemampuan yang penting. Namun, seberapa jauh sebetulnya sebuah organisasi itu harus berubah? Karena ketika kita berubah, itu pasti kan ada yang berbeda dengan dirinya organisasi. Lantas sejauh apa dia harus beradaptasi? Sejauh apa dia harus berubah? Bisa jadi, karena gini, bisa jadi perubahan itu, adaptasi itu membuat organisasi kehilangan jati dirinya. Menurut Anda seperti apa? Oke, jadi menurut Huda, selama dia bisa mencapai tujuannya, dan ya dia harus beradaptasi terus dengan lingkungan. Seperti itu? Oke. Memfilter, maksudnya gimana? Perkembangan itu kan ada banyak ya. Jadi kita bisa memfilter yang cocok untuk perusahaan kita. Oke. Yang cocok aja ya. Misal nanti perubahan ini menjadi jelek gitu, atau menghilangkan jati diri, itu kan tidak diambil. Oke. Jadi dia harus berubah, tapi dia juga harus berkaca bahwa saya ini sebetulnya core-nya atau nilai dasar saya seperti apa. Ketika perubahan itu akhirnya merubah core dasar saya menjadi saya tidak dikenali, ya jangan. Tapi ketika hal itu baik, saya nilai baik, bagi organisasi baik, ya saya harus berubah. Seperti itu, oke. Yang lain, sejauh apa organisasi itu harus berubah? Karena yang namanya perubahan pasti membuat perbedaan. Dan perbedaan itu bisa jadi kalau keterlaluan akan mengubah jati diri perusahaan. Dan berita buruknya adalah ketika sebuah perusahaan itu kehilangan jati dirinya, bad news-nya adalah dia akan kehilangan konsumen. Karena konsumen tidak akan bisa mengenali dia lagi. Kayak balik lagi masalah handphone ya. iPhone tuh nggak akan bikin handphone yang dilipat. Kenapa? Ya karena ketika dia membuat handphone atau produksi handphone yang dilipat, dia akan kehilangan jati dirinya. Sama seperti BMW tidak akan menonjolkan keeleganan atau desain yang elegan dalam mobilnya dia. Kenapa? Ketika mereka meluncurkan desain yang elegan, dia akan kehilangan jati dirinya. Berarti kan tidak semua perubahan sebetulnya harus diikuti dan sampai menghilangkan jati diri perusahaan. Itu yang juga harus kalian pahami terkait dengan mengelola inovasi dan perubahan. Gitu. Kayak gini, saya udah pernah cerita belum ya masalah ada penumpang pesawat, dia beli tiketnya AirAsia. Kita tahu ya, AirAsia itu perusahaannya seperti apa ya. Nah, si penumpang ini biasa naik maskapai yang bukan first class, yang full service kayak Garuda, Batik, kayak gitu-gitu. Dia terbiasa yang seperti itu. Terus at some point ya namanya AirAsia ya memang dia kan kelasnya memang LCC, jadi ya ketika dia pelayanannya tidak sebagai full service ya wajar, tiketnya jauh lebih murah. Nah terus di satu waktu ketika si bapak itu sudah pegang tiket, dia ada protes gitu. Kenapa kok nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu? Dia protes ke counter, nggak tertangani, akhirnya manajernya yang harus turun langsung. Nah, ketika si manajer ini turun langsung, apa yang dilakukan oleh manajer? Dia nggak ambil pusing untuk mencoba melayani si bapak. Dia, tiketnya bapak kami refund, kami antarkan bapak ke counter maskapai yang full service. Silahkan berhubungan untuk pembelian tiket ke maskapai yang full service. Nggak ambil pusing manajernya. Kenapa? Karena ketika si manajer ini mencoba untuk menuruti
mencoba untuk menuruti request si bapak ini, yang terjadi adalah dia sedang merubah jati dirinya perusahaan, dan itu nggak bagus. Karena saya yakin misalnya ya, saya cerewet nih, saya adalah si bapak itu penumpang yang ya harusnya saya dapat begini dong, dapat begitu dong. Sedangkan kalian, kita semua yang ada di sini itu adalah pemegang tiketnya AirAsia. Ketika request saya dituruti, apa yang akan kalian lakukan? Protes pasti. Iya kan? Pasti akan protes. Kenapa? Loh, si ibu itu dituruti kok saya enggak? Kita pemegang tiket yang sama loh. Beda cerita kalau misalnya tiket Anda tiket Anda ekonomi, misalnya saya beli yang bisnis. Beda perlakuan wajar. Tapi kalau kita sama-sama pemegang tiket AirAsia, sama-sama ekonominya atau sama-sama bisnisnya, ya kita akan dapat perlakuan yang sama tuh harusnya. Tapi ketika perlakuan bisa dibedakan, Anda berhak untuk protes. Itu yang nggak dimau oleh si manajer itu. Mendingan yang satu ini yang salah beli ini, saya mendingan diambil aja, dibuang ke maskapai yang lain. Tapi AirAsia tetap mempertahankan sekian puluh penumpang yang lain. Gitu. Jadi hati-hati memaknai pengelolaan terhadap perubahan dan inovasi. Bukan berarti ketika kita beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi, terus kita harus beradaptasi sampai menghilangkan rootnya perusahaan kita. Jangan sampai. Itu ya. Paham ya? Oke. Ini kutipan yang menarik menurut saya. Dia bilang, if it weren't for change, a manager's job will be relatively easy. Planning will be simple because tomorrow would be no different from today. Maknanya adalah, kalau nggak gara-gara ada perubahan yang terjadi di organisasi, jobnya manajer itu gampang banget. Kenapa? Karena kita selalu melakukan pekerjaan yang rutin, kan? Dia bilang lagi, diperkuat lagi, perencanaan juga bakal menjadi sesuatu yang gampang. Kenapa? Ya karena besok tuh nggak akan ada bedanya sama hari ini, gitu. Jadi kasarannya kayak gini. Hari ini saya menghadapi mahasiswa, menghadapi kalian, besok saya menghadapi kalian, besok lagi menghadapi kalian, terus kayak gitu. Enak kalau kayak gitu mah. Saya sudah bisa memetakan, oh nanti ini bakalnya begini, bakalnya begitu, gampang. Tapi masalahnya adalah setiap hari kita menghadapi sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau pekerjaan kalian itu hubungannya sama manusia yang lain. Kalau berhubungan sama mesin, masih kita bisa cari rutinnya seperti apa. Tapi kalau berhubungan dengan manusia yang lain, sudah wis. Jangan berharap ada hal-hal yang sama terus tiap harinya. Pasti ono ae. Bedanya slightly, perbedaan kecil-kecil itu pasti ada. Karena kan kita menghadapi banyak orang yang berbeda. PPT-nya nggak jalan, Bu. Oke. Oke. Saya coba stop share dulu, saya share ulang ya. Lan, kamu ngantuk banget, Lan. Sudah belum sekarang? Sudah, Bu. Oke. Ini kalau saya giniin, sorry. Ini berubah nggak PPT-nya? Berubah, Bu. Oke, sip. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman, ini tadi mengulang apa yang disampaikan oleh kelompok terkait dengan bahwa proses perubahan itu ada yang mengikuti analogi air yang tenang, ya, calm water atau white water rapids. Kalau yang white water rapids itu lebih pada bayangin aja air terjun. Air terjun tuh nggak akan jadi air terjun yang bagus ketika dia landai kan, pasti curam. Yang air terjun yang bagus adalah yang tinggi dan curam, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ketika kita membawa dua proses perubahan ini ke tempat kerja Anda masing-masing,
yang lebih banyak yang ikut yang mana? Yang calm water atau white water rapid? Calm water menyenangkan sekali kehidupan pekerjaan Anda kalau banyak yang ikut calm water. Siapa yang lebih banyak ke white water rapid? Saya ikut angkat tangan. Kenapa? Ya, jadi perubahan bahkan ada memang tipikal-tipikal pekerjaan itu yang dia proses perubahannya itu nggak kalem sama sekali. Jadi perubahan kebijakannya ini bisa cepat, mendadak dan harus segera diimplementasi. Nah, itu perubahannya seperti itu, dia ikut yang ini. Nggak ada yang ceritanya, besok ada perubahan kebijakan diterapkan 1 bulan lagi, enggak. Besok ada perubahan kebijakan, lusa diterapkan. Yo, kising jungkir walik, kising melaksanakan. Itu sangat sering terjadi. Dan rasanya ketika kita mengkombinasikan dua ini, terkadang lebih banyak prosentase yang ke sini, ke white water rapids dibanding yang calm water. Tuh, jadi dan kemampuan adaptasi kita sangat dituntut ketika kita berhubungan dengan ini, perubahan ini. Kalau yang atas kemampuan adaptasinya cenderung lebih lebih enak gitu loh, lebih enteng gitu loh. Karena kan kalem aja, gimana sih kalian lihat air yang kalem gitu kan, dia dicairin dulu, dipindah tempat, dibekukan lagi kayak gitu kan. Tapi kalau yang white water rapids seperti itu tadi, kebijakan diterapkan besok, keluar kebijakannya lusa sudah harus diterapkan. Wes gak karu-karuan. Dan kemampuan kita untuk bertahan di organisasi menjadi sangat penting ketika kita banyak menghadapi perubahan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Andika, kamu tadi mau nanya apa? Jadi apa sih? Ya wes, oke. Oke, terus ini tadi udah banyak diceritakan oleh kelompok. Oke. Saya akan putarkan 2 video. Bentar. Untuk yang teman-teman yang online, saya stop share lagi. Kayaknya saya lupa untuk share sound. Nanti nggak bunyi nih ininya. Videonya nggak bunyi nanti. Oke. Ada 2 video yang akan saya putarkan. Yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi, penggunaan kaca sebetulnya untuk berbagai hal di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, ini sebetulnya tingkatan perubahan atau inovasi yang terjadi di satu kota di saya lupa negara di mana, Jerman, Belanda, di Eropa pokoknya. Oke, saya akan putarkan video yang pertama, teman-teman. Saya putarkan nggak full screen ya, semoga masih bisa kelihatan lah masih gitu. Yang di online mau padahal. Aneh. Mau nggak? Nggak mau sih. Kok aneh? Tampilan tar. Sorry ya teman-teman, kayak saya salah ini deh tadi. Oke. Mau ini kan?
Ini yang pertama, ini yang kedua. Saya pakai untuk menjelaskan perubahan dan inovasi ini. Saya lama banget pakai video yang sama. Cuman yang menarik untuk saya sendiri adalah ternyata sekian tahun saya mengajar menggunakan video yang sama, penjelasannya berbeda. Karena ada beberapa hal yang dulu sekian tahun lalu saya rasa masih menjadi penjelasan, oh kita kayaknya bakal sekian tahun ke depan mungkin kayak gitu kali ya di dunia kedokteran kayak begini. Sekarang saya penjelasannya adalah sampai juga ya kita di masa dimana dunia kedokteran itu bahkan untuk melakukan operasi aja dia udah bisa kayak robot, teknologi yang seperti itu yang dulunya tidak terbayang. Itu satu hal yang bagi saya suatu yang sangat menarik akhirnya. Oke.
barusan kita tonton itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa melihat betapa dunia kita itu berubah dan akhirnya organisasi harus berinovasi terhadap perubahan itu, beradaptasi terhadap perubahan itu, dan lain yang menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa sekian tahun lalu saya pakai video yang sama, terutama yang atas ya. Rasa-rasanya itu saya dan mahasiswa saya pada saat itu berpikirnya adalah jauh banget ya kita bakal sampai di titik itu gitu. Tapi saat ini beberapa hal yang ada di situ bahkan sudah terbayang oleh Anda. Karena ya sudah terjadi, misalnya satu hal terkait dengan bagaimana organisasi atau perusahaan itu bisa memanfaatkan berbagai kaca supaya kita bisa melakukan banyak hal. Handphone yang Anda pegang sekarang itu kalau dibandingkan saya ngajar sekian tahun lalu, 7, 8 tahun lalu, beda banget. Kecanggihannya beda banget. Kalau dulu kameranya terbatas seperti apa, sekarang batasannya sudah jauh lebih lebar. Nah, hal-hal itu menunjukkan bahwa sebetulnya perubahan perubahan yang dilakukan oleh organisasi itu juga sangat luar biasa, dan kita sebagai manusia juga harus beradaptasi tentang itu pun di kacamata organisasi. Ketika dunianya atau lingkungan eksternal berubah, dia juga harus beradaptasi terkait hal itu. Terus yang lain, yang video yang kedua itu sebetulnya kenapa kok di kota Odenplan itu pemerintahnya menginstal piano di tangga, karena pemerintahnya merasa bahwa masyarakat saya semakin tidak sehat. Ya, masyarakat saya semakin tidak sehat. Kenapa? Karena setiap keluar dari subway, ketika setiap keluar dari kereta bawah tanah, mereka lebih memilih untuk menggunakan elevator dibanding tangga biasa. Nah, bagaimana supaya ada perubahan? At least nggak harus selalu paling nggak dia itu ada pikiran, saya pengen nyoba ini, saya pengen naik tangga biasa. Gimana caranya dia menginstal piano di sana? Dan ternyata hal itu cukup berhasil. Jadi mungkin terlalu kecil tadi tulis saya untuk Anda. Ada penggunanya tangga biasa itu meningkat sebesar 67% karena hal itu. Jadi ternyata perubahan itu kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa perubahan itu tidak hanya terjadi pada perusahaan aja, bahkan di skala yang nasional atau skala kota, skala pemerintah itu juga harus melakukan perubahan supaya dia bisa menjadi lebih baik. Karena tujuannya beda ya, kalau perusahaan kan dia lebih pada kacamatanya profit, bagaimana saya bisa membukukan profit yang lebih banyak. Tapi kalau kita bicara pemerintah, maka sebetulnya bagaimana masyarakat saya lebih sejahtera dengan berbagai hal atau berbagai inovasi yang dilakukan. Nah, saya itu yang pengen saya tambahkan dari materi ini. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Nggak ada? Sudah? Oke, baik. Kalau memang sudah ada, minggu depan siapa yang presentasi? Berempat. Kita kurang berapa kali lagi sih presentasi? Dua ya? Oke. Ini pertemuan keberapa sih? 5. Oh, kelima ya? Oke. Berarti minggu depan yang presentasi berempat. Terus 2 minggu lagi yang presentasi ini ya Mandy Moore dan kawan-kawan. Oh, sama Vincent kayaknya. Mandy Moore bertiga sama Vincent. Oke, ya wes. Oke, baik. Berarti minggu depan itu pertemuan ke-6. Terus habis itu 2 minggu lagi pertemuan ke-7, terus sudah selesai kan? Oke, ya wes. Terus UAS. Oke, ya wes. Oke, baik. Ya apa? Kenapa? Oh, UAS pertama Anda ya? Oh, oke, baik. Nervous tiba plot twist tiba take home kak. Gak sih do nervous. Ya wes, oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman kelas offline. Sama-sama. Oke.
teman-teman kelas online sebentar ya. Ini soalnya di ruangan masih sangat riuh. Sebentar ya. Ya, ya, terima kasih. Ya, yuk. Ya. Ya, ya, sama-sama. Lu. Ya, kalian berdua itu pacaran, Arek? Oh, apa? Nanti kita kan waktu awal ketemuan dulu sama Bu Lucy jelaskan kalau misalnya kita ini yang tes eksekutif diarahkan ke konsentrasinya ke digital marketing. Benar. Tapi kita masih bisa milih nggak Bu kalau ke SDM gitu? I'm not sure sih. Saya nggak berani memastikan apapun daripada saya salah. Oh, berarti aku dari dulu difokuskan ke digital marketingnya. Karena pertimbangan juga pemilihan objek yang lebih gampang kalau digital marketing dibanding SDM. Gitu sih. Oke, sama-sama. Yuk. Oke, baik teman-teman yang kelas online, kita lanjutkan sedikit. Seperti biasa, saya akan menutup kelas untuk teman-teman yang kelas online dengan diskusi. Dan materi diskusi kita hari ini adalah seperti yang tertera tampil di layar Anda, yaitu terkait sebetulnya inovasi seperti apa sih yang sudah dilakukan di tempat Anda bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang ada perubahan ataupun inovasi yang dilakukan di tempat kerja Anda, itu adakah atau apakah Anda pernah melakukan penolakan terhadap inovasi yang dilakukan oleh organisasi? Dan kalau Anda pernah melakukan itu, kenapa kok Anda melakukan penolakan? Monggo silakan, siapa yang mau sharing terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan diskusi kita hari ini? Silakan. Izin Bu. Silakan. Iya, organisasi saya bergerak di bidang jasa Bu. Ya. Jasa laundry. Perubahan yang dulu memakai nota manual kayak menulis itu loh Bu, sekarang sudah memakai aplikasi kasir Bu. Oke. Terus ada lagi tentang itu Bu, pengantaran yang dulu customer datang ke counter ke tempatnya, sekarang sudah bisa dijemput sama diantar kalau sudah selesai. Oke. Gitu, Bu. Terus saya mau tanya Bu, ketika 6 teknik tadi yang dijelaskan sudah dilakukan ya Bu, namun tidak terrealisasi tujuannya, bukannya justru malah menghambat jalannya organisasi Bu? Ya betul. Memang kalau tadi ada 6 ya, mulai dari yang sebenarnya kalau kita perhatikan dari 6 cara untuk bagaimana menggiring anggota organisasi untuk bisa menerima perubahan, itu kalau kita lihat itu sebetulnya mulai dari nomor 1 itu adalah paling halus sampai di nomor 6 pemaksaan itu adalah yang paling kasar. Nah, biasanya dia itu bertahap, jadi dibilangi pelan-pelan. Kalau begitu nggak bisa tuh organisasi kan harus melakukan manuver cepat untuk bisa perubahan ini bisa diterima oleh anggota organisasinya. Biasanya bukan sampai nggak ke 6-6-nya terus nggak berhasil, bukan, tapi lebih pada kalau cara halus sudah tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan cara terakhir, yaitu yang nomor 6.
Karena kalau sudah masuk yang nomor 6 itu kan jatuhnya pemaksaan. Pemaksaan itu seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman, lebih pada gini, kamu mau menerima ini apa enggak? Kalau kamu menerima, ayo diterima segera, kita jalan bareng. Tapi kalau nggak diterima, mending kamu, pilihanmu adalah mending kamu out dari organisasi. Itu adalah contoh yang ekstrim ya, itu seperti itu. Atau misalnya kalau kamu nggak mau menerima perubahan di organisasi, then kamu jangan di posisi ini, kamu jadi staf biasa aja. Hal-hal yang kayak gitu yang apa namanya tergolong sebagai atau di posisi yang keenam, yaitu pemaksaan itu tadi, gitu sih. Tapi kan terkadang juga sulit ya Bu ya. Misalnya karyawan itu kadang gaptek gitu loh Bu. Kalau Nah, gimana? itu solusinya gimana Bu? Gini, kalau dia posisinya adalah gaptek, itu masih masuk untuk apa namanya edukasi. Jadi merubah dari gaptek menjadi tidak gaptek, meskipun itu sulit. Pendampingan, terus habis itu apa namanya menjadikan karyawan itu biasa. Itu bagi saya, kalau dari kacamata saya adalah hal itu masih lebih mudah dibanding ketika sebuah perusahaan itu harus berhadapan dengan karyawan yang tidak mau berubah. Beda loh ya, antara apa namanya menghadapi karyawan yang aduh mas, aduh pak, saya tuh gaptek, gak iso aku ngene-ngene iki, angel, aku gak terbiasa. Nah, ketika levelnya itu masih tidak bisa, tidak terbiasa, gaptek, ketika diajari, oh alah ngene toh, dan dia mendapatkan, si karyawan itu mendapatkan manfaat bahwa oh pekerjaan saya jadi lebih cepat ya, itu lewat sisi yang edukasi bisa. Tapi ketika berhadapan dengan karyawan yang pengkuh, dalam arti wis gak iso iki, tapi bukan gaptek loh ya, tapi lebih pada gak iso, aku gak iso karena tidak mau berubah, maka jalan terakhir yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah pemaksaan. Kayak modelnya gini, gelem berubah apa enggak? Lek gelem berubah, ya kamu akan tetap di perusahaan, kalau nggak mau berubah, keluar dari perusahaan gitu. Gitu sih kalau perubahan itu. Makanya tadi ada lapis-lapis, 6 lapis bagaimana apa ya membuat karyawan di perusahaan itu bisa berubah. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Yang lain? Izin saya mau menjawab Bu. Iya, silahkan. Saya bekerja di bidang telemarketing ya Bu, yang banyak negosiasinya sama para konsumen. Jadi inovasi di tempat kerja saya, yang pertama itu pembentukan tim Bu. Awalnya kita bersaing secara individu, tetapi berubah menjadi persaingan tim. Tujuannya agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak, serta memotivasi para karyawan untuk berlomba-lomba mendapatkan performa yang baik Bu antar karyawan. Jadi maksudnya ketika berada di sebuah tim, misal kita berada performanya di bawah ya Bu, pasti akan berusaha kita untuk naik ke atas, performanya jadi lebih baik agar tidak menjadi beban dalam tim gitu Bu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, penolakan ya Bu. Saya pernah Bu, baru-baru ini di perusahaan saya ada perubahan, yaitu tim karyawan bersaing dengan AI Bu, AI, yaitu robot. Oke. Ya, jadi saya melakukan penolakan ini karena menurut saya tidak sepadan Bu jika bersaing dengan AI, dilihat dari berbagai aspek, contohnya misal kecerdasan, terus yang kedua kecepatan dan ketelitian. Mungkin menurut saya AI itu lebih tangkas dan mudah untuk beradaptasi dengan pekerjaan ya Bu. Dan alasan yang kedua, karena adanya persaingan AI ini terjadi pengurangan karyawan pada tim di perusahaan saya, begitu Bu. Jadi maksudnya menurut saya itu untuk AI kan tidak bisa negosiasi Bu ya, jadi mereka itu berbicara sesuai skrip. Jika manusia kan masih bisa untuk bernegosiasi dengan sesama manusia Bu ya, jadi itu sih Bu kalau menurut saya. Tapi walaupun saya melakukan penolakan, tetap tidak diterima dan tetap dijalankan Bu, kita tetap bersaing dengan AI begitu. Oke, paham.
Terima kasih, Maitarani. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Izin Bu, saya mau sharing Mm-mm. terkait pertanyaannya. Mm-mm. Untuk inovasi yang pernah dilakukan, saya kan sebelumnya bekerja di bidang optikal, Ya. pembuatan kacamata. Mm-mm. Nah, inovasi yang pernah dilakukan di tempat kerja itu yaitu perubahan dari lensometri yang awalnya manual, kita harus menyesuaikan sendiri, itu Oke. jadi lensometer otomatis dan alat faset atau alat potong lensa yang awalnya Oke. manual itu jadi alat potong lensa yang otomatis begitu. Oke. Nah, untuk penolakan terhadap inovasi itu sempat pernah penolakan itu ada perubahan itu, Bu. Kalau mungkin di yang pernah bekerja di toko mungkin pernah ada sistem petty cash yang dimana itu untuk operasional toko. Nah, itu yang awalnya dulu ada jadi ditiadakan. Nah, itu sempat saya saran apa kayak ya penolakan secara halus karena kan kalau misalkan petty cash itu ditiadakan kan otomatis yang ibaratnya yang nutupi itu jadi karyawan tokonya gitu loh, Bu. Nah, kadang sistemnya itu juga maksudnya nggak sistematis, pengembaliannya kapan atau bagaimana itu kayak kurang transparan gitu loh, Bu. Jadi ada beberapa kayak, tidak dikembalikan begitu. Jadi beberapa saya dan beberapa teman-teman rekan saya pada saat itu melakukan penolakan terhadap ketidakadaan petty cash-nya tadi, begitu. Oke, paham. Oke, terima kasih Zahwa. Selanjutnya siapa lagi yang mau mengutarakan atau sharing terkait dengan pertanyaan yang saya tampilkan di layar? Sudah nih. Kalau sudah saya tutup loh kelasnya. Sudah? Nggak ada yang mau sharing lagi? Oke, baik. Oke, teman-teman, saya stop share dulu. Oke, baik. Teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang ingin di-sharingkan terkait dengan pertanyaan diskusi hari ini, saya tutup kelasnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih.